Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Adam dengan NIM 2015200036 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas 1A UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada video ini, saya akan memaparkan materi dengan tema teori psikologi kognitif, yang di dalamnya terdapat definisi, sejarah, tahap-tahap, aspek, kelebihan, dan kekurangan. Yang pertama yaitu definisi psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah suatu cabang yang mempelajari ilmu yang berhubungan dengan proses belajar pada mental. Bagaimana ketika manusia berpikir, mengingat sesuatu, merasakan hal-hal yang tak terduga, dan mengetahui belajar di mana ketika otak harus menjalankan fungsi utamanya. Selanjutnya adalah sejarah dari teori psikologi kognitif. Sejarah dari teori psikologi kognitif berawal dari Plato dan Aristoteles yang memperdebatkan perihal cara manusia memahami pengetahuan dan alam. Menurut Plato, manusia mendapatkan pengetahuannya melalui penalaran secara logis yang kemudian dikenal dengan aliran rasionalisme. Sementara Aristoteles yang menganut paham empiris berpendapat bahwa pengetahuan manusia diperoleh melalui bukti empiris. Perbedaan pandangan ini masih terus diperdebatkan seperti pertentangan rasionalis dari Prancis, René Descartes, dan empiris dari Inggris, John Locke. Pada abad ke-18, filsuf asal Jerman Immanuel Kant berpendapat bahwa saya dibutuhkan sinergi dari rasionalisme dan empirisme guna membuktikan pengetahuan. Dari perdebatan inilah yang akhirnya memengaruhi cara berpikir bidang ilmu psikologi dan cabang ilmu lainnya. Terdapat dua konsep dasar pada bidang psikologi ini, yaitu kognisi dan pendekatan kognitif. Selanjutnya adalah aspek dari teori psikologi kognitif. Di sini ada 4 aspek-aspek yang telah saya rangkum. Yang pertama adalah aspek kematangan, yaitu semakin bertambahnya usia, maka semakin bijaksana seseorang. Yang kedua ada aspek pengalaman, yaitu hasil interaksi dengan orang lain. Yang ketiga ada aspek transmisi sosial, yaitu hubungan sosial dan komunikasi yang sesuai dengan lingkungan. Yang keempat ada aspek ekuilibrasi, yaitu perpaduan dari pengalaman dan proses transmisi sosial. Selanjutnya adalah tahap-tahap teori psikologi kognitif. Di sini saya mengambil pendapat dari Piaget. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu yang pertama umur 0-2 tahun adalah tahap sensori motor. Yang kedua, umur 2-7 atau 8 tahun adalah tahap preoperasional. Yang ketiga, umur 7 atau 8-11 atau 12 tahun adalah tahap operasional konkret. Lalu yang keempat, umur 11 atau 12-18 tahun adalah tahap operasional formal. Selanjutnya adalah kelebihan dari teori psikologi kognitif. Yang pertama adalah mendapatkan akses kepada pengetahuan introspeksi dari sudut pandang partisipan yang bisa saja tidak tersedia lewat cara lain. Yang kedua adalah mendapatkan akses informasi yang lebih detail tentang individu tertentu, termasuk informasi tentang konteks historis saat ini yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain. Yang ketiga, mendapatkan akses pada kekayaan informasi kontekstual hanya saja tidak dapat dicapai lewat perhitungan nilai tengah. Dan yang selanjutnya adalah kekurangan dari teori psikologi kognitif. Yang pertama adalah ketidakmampuan melaporkan proses yang terjadi di kesadaran yang disadari. Yang kedua, data yang dikumpulkan bisa saja mempengaruhi proses kognitif yang dilaporkan. Lalu yang ketiga, ukuran sampel yang kecil dan ketidakrepresentatifan sampel akan membatasi kepastian untuk menyimpulkan karakteristik populasi. Baiklah, demikian materi yang bisa saya paparkan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.